Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Bertemu kembali dalam pembahasan soal Bu Pena kelas 2A penerbit Erlangga. Oke adik-adik, kita akan membahas jawabannya saja dan melanjutkan dari video sebelumnya ya adik-adik. Video sebelumnya kita akan membahas soal dari halaman 73. Oke adik-adik. Di sini ada matematika, ayo berlatih. 1. Halaman 73 ya adik-adik. 1. Di sebuah toko roti terdapat 135 roti rasa coklat dan 159 roti rasa stroberi. Sebanyak 226 roti sudah terjual. Berapa sisa roti yang belum terjual? Ini jawabannya adik-adik. 1. 135 roti rasa coklat, 159 roti rasa stroberi, 226 roti terjual. Penyelesaiannya 135 roti ditambah 159 dikurang 226. Jadi sisa roti ada 68. Oke adik-adik, nomor 2 lagi. Banyak gelas minuman di toko roti mula-mula ada 293 gelas. Hari ini terjual sebanyak 116 gelas. Dan datang persediaan sebanyak 325 gelas. Berapakah banyak gelas minuman sekarang? Nomor 2. Gelas mula-mula ada 293 gelas, terjual 116 gelas, datang persediaan 325 gelas. Penyelesaian 293 dikurang 116 ditambah 325. Jadi jumlah gelasnya 502 ya adik-adik. Nomor 3. Komang mempunyai 210 butir biji-bijian. Fitri memberikan 125 butir lagi pada Komang. Biji-bijian tersebut dipakai sebanyak 248 butir. Berapa sisa biji-bijian Komang sekarang? Ini adik-adik ya. Komang ada 210 butir, Fitri menambahkan 125 butir, biji terpakai 248 butir. Jadi 210 ditambah 125 dikurang 248. Jadi tinggal 87 butir ya adik-adik. Nomor 4. Made mempunyai 195 butir kelereng. Paman membelikan lagi 180 butir kelereng. Made memberikan kelerengnya ke temannya sebanyak 59 butir. Berapa butir kelereng milik Made sekarang? Ya adik-adik. Made ada 195 butir, Paman memberikan 180 butir, Made memberikan 59 butir. Jadi 195 ditambah 180 dikurang 59, jadi jumlah kelerengnya 316 butir ya adik-adik. Ya adik-adik, kita lanjutkan kembali. Di pembelajaran 5 ada muatan bahasa Indonesia. Di sini ada ayo berlatih. Bacalah percakapan berikut lalu jawablah soal-soalnya. Ini percakapannya adik-adik. Pertanyaannya, siapa yang mengajak untuk bermain bola basket? Apakah ada penolakan pada percakapan tersebut? Tuliskan kalimat penolakan pada percakapan tersebut. Ini jawabannya adik-adik ya. Yang A, yang mengajak bermain bola basket adalah Dodi. Yang B, ada penolakan pada percakapan tersebut. Yang C, maaf Dedi, aku tidak bisa bermain, aku menyelesaikan tugas rumah. Oke adik-adik, yang nomor 2. Buatlah kalimat penolakan untuk hal-hal berikut. A, menolak ajakan bermain karena sakit. B, menolak tawaran roti karena sudah kenyang. Ini jawabannya adik-adik. Maaf, aku tidak bisa ikut bermain karena sakit. B, maaf, aku sudah kenyang. Terima kasih atas tawaran rotinya. Oke adik, silakan di skip. Oke adik, kita lanjutkan lagi di pembelajaran 5. Di sini ada muatan PPK ini adik-adik. Di sini menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Ayo ingat kembali bunyi sila ketiga Pancasila. Contoh pengalaman sila ketiga di masyarakat adalah sebagai berikut. A, mempelajari tarian daerah. Kita langsung latihannya saja ya adik-adik.
Berikan contoh centang. Berilah tanda centang pada sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila. Yang kotak kiri, Pak RT dan warganya mengadakan ronda setiap malam. Yang kolom keduanya, Pak Rudi melaporkan pelaku pencurian kepada pihak berwajib. Yang ini adik-adik ya. Yang Maria dan Lani mempelajari tarik kecak bersama Ibu Made. Yang kolom keduanya, Pak RT menghimbau warganya untuk menggunakan pupuk buatan dalam negeri. Adik-adik, yang mana jawabannya? Ini adik-adik merupakan, setiap kolom merupakan sesuai dengan sila ketiga ya adik-adik. Jadi boleh diconteng semua. Terus nomor 2-nya, sebutkan sikap yang tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila pada tabel di atas. Yang tidak sesuai, tapi yang di atas sesuai semua ya adik-adik. Jadi jawabannya cukup semua sikap pada tabel menunjukkan sila ketiga Pancasila. Oke adik, kita lanjutkan kembali. Ada halaman 77 adik-adik. Di sini juga ada PPKN di Ayo Berlatih. Berilah tanda conteng yang menunjukkan sikap sesuai sila keempat Pancasila di lingkungan masyarakat. Salinlah di buku tugasmu. Oke adik-adik, di sini menghadiri pemilihan ketua RT, mendengarkan pendapat orang lain saat diskusi, memberikan pendapat saat berdiskusi, mengambil keputusan melalui musyawarah. Di sini conteng semua adik-adik ya, karena di sini menunjukkan sila keempat. Terus yang nomor 2, berilah tanda conteng menunjukkan sikap sesuai sila kelima Pancasila di lingkungan masyarakat. Salinlah di buku. Terus ini juga diconteng semua ya adik-adik, karena merupakan sesuai dengan sila kelima. Oke adik-adik, kita lanjutkan kembali ke halaman 78. Di sini ada matematika. Di sini kita langsung saja di Ayo Berlatih. Buatlah contoh cerita dengan menyelesaikan di bawah ini. Setelah itu, selesaikan soal cerita buatanmu. 1. 196 ditambah 113 dikurang 225. Oke adik, ini ada ceritanya. Di 196 ditambah 113 dikurang 225. Ceritanya, di toko buku ada persediaan 196 buku tulis. Penjual membeli lagi persediaan sebanyak 113 buku. Jika buku terjual 225 buah, berapa banyak buku sekarang? Ini 196 ditambah 113 dikurang 225, jadi sisa bukunya ada 84. Adik-adik, yang nomor 2, 275 ditambah 144 dikurang 330. Ini jawabannya ya adik-adik. Di toko bunga ada persiapan 275 mawar. Penjual membeli lagi persediaan sebanyak 144 mawar. Jika mawar terjual 330 bunga, berapa banyak mawar sekarang? 275 ditambah 144 dikurang 330, jadi sisanya 89 mawar. Oke adik-adik, yang nomor 3, 175 ditambah 185 dikurang 165. Oke adik, ini. Di toko bola ada persediaan 175 bola. Penjual membeli lagi persediaan sebanyak 185 bola. Jika bola terjual 330 buah, berapa banyak bola sekarang? Ini adik-adik ya, 175 ditambah 185 dikurang 165, jadi 195 bola lagi adik-adik. Nomor 4, 351 ditambah 201 ditambah 175. Nomor 4 ceritanya adik-adik ya.
Di toko tas ada persediaan 351 tas, penjual membeli lagi persediaan sebanyak 201 tas. Berapa hari berikutnya menambah lagi sebanyak 175 tas. Berapa banyak tas sekarang? 351 ditambah 201 ditambah 175. Jadi jumlah tasnya 727. Oke adik, nomor 5. 259 ditambah 211 ditambah 220. Nomor 5. Di toko alat tulis ada persediaan 259 pensil, penjual membeli lagi persediaan sebanyak 211 pensil. Berapa hari berikutnya menambah lagi sebanyak 220 pensil. Berapa banyak pensil sekarang? Nah, ini adik-adik ya. 259 ditambah 211 ditambah 220, jadi banyak pensil 690. Oke adik-adik, nomor 6. 432 dikurang 379 ditambah 105. Ini soal ceritanya adik-adik ya. Nomor 6. Di toko sembako memiliki persediaan telur sebanyak 432 butir. Telur telah terjual sebanyak 379 butir. Jika penjual membeli lagi persediaan sebanyak 105 butir, berapa banyak telur sekarang? Ini ada 432 dikurang 379 ditambah 105 butir, jadi 158 butir. Nomor 7. 392 dikurang 115 ditambah 223. Ini soal ceritanya. Di toko sembako memiliki persediaan garam sebanyak 392 bungkus. Garam telah terjual sebanyak 115 bungkus. Jika penjual membeli lagi persediaan sebanyak 223 bungkus, berapa banyak garam sekarang? 392 dikurang 115 dikurang 223, jadi jumlah garamnya 500 bungkus. Adik-adik, nomor 8. 218 dikurang 129 ditambah 327. Ini soal ceritanya. Di toko sembako memiliki persediaan kecap sebanyak 218 botol. Kecap telah terjual sebanyak 129 botol. Jika penjual membeli lagi persediaan sebanyak 327 botol, berapa banyak kecap sekarang? Ini adik-adik ya. 218 dikurang 129 ditambah 327, sehingga banyak kecap 416 botol. Adik-adik, nomor 9. 311 dikurang 252 ditambah 179. Ini jawabannya nomor 9. Di toko sembako memiliki persediaan minyak sebanyak 311 kantong. Minyak telah terjual sebanyak 252 kantong. Jika penjual membeli lagi persediaan sebanyak 179 kantong, berapa banyak minyak sekarang? 311 dikurang 252 ditambah 179, sehingga banyak minyak 238 kantong. Oke adik, yang terakhir nomor 10. 459 dikurang 383 ditambah 172, sehingga jawabannya. Di toko roti memiliki persediaan roti sebanyak 459 buah. Roti telah terjual sebanyak 383 buah. Jika penjual menyimpan lagi persediaan sebanyak 172, berapa banyak roti sekarang? Jadi 459 dikurang 383 ditambah 172, sehingga banyaknya roti 248. Oke adik-adik, kita lanjutkan kembali. Di sini ada latihan soal subtema 4 adik-adik ya. Kalimat berikut yang termasuk penolakan adalah: ayo bekerja bakti membersihkan selokan. Yang B, jagalah kerukunan di rumah. Yang C, maaf saya tidak bisa hadir dalam rapat warga. Jadi penolakannya yang ini adik-adik ya. Kalimat penolakan yang sesuai gambar berikut adalah: siapa yang mau mencicipi kue? B, tidak terima kasih, saya masih kenyang. C, wah lezat sekali kue ini. Jadi yang jawabannya B adik-adik. Jadi kalimat penolakan biasanya menggunakan kata maaf. Kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan santun.
Jelaskan percakapan singkat yang memuat kalimat penolakan. Contohnya, adik-adik ya. Contoh percakapan yang berisi penolakan. Dedi, Made, ayo kita bermain sepak bola di lapangan. Made, maaf Dedi, aku tidak bisa bermain saat ini karena ada les musik. Itu ya adik-adik. Boleh skip ya. Oke adik-adik, kita lanjutkan kembali. Di muatan SBDP adik-adik. Bahan alam yang dapat dibuat hiasan antara lain: A. Plastik, B. Biji-bijian, C. Botol bekas. Biji-bijian ya adik-adik. Hiasan di samping terbuat dari bahan alam: A. Biji-bijian, B. Bambu, D. Daun kering. Daun kering ya adik-adik. Nomor 3, alat yang digunakan untuk membuat hiasan pada gambar di samping, yaitu pensil. Apa yang dimaksud dengan bahan alam? Tuliskan contohnya. Ini adik-adik ya. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam dan berada di sekitar kita. Contohnya biji-bijian, daun kering, dan cangkang kerang. Oke adik-adik. Nomor 5, apa perbedaan antara kolase dan mosaik? Ini adik-adik. Kolase merupakan karya seni tempel dengan ciri menempel bahan yang telah dibentuk sesuai pola, sedangkan mosaik merupakan karya seni tempel dengan ciri menempel bahan alam berukuran sama ke dalam pola. Adik-adik, contohnya ini. Contohnya, adik-adik ya. Oke, adik, kita lanjutkan kembali. Di sini ada matematika, adik-adik ya. Hasil operasi hitung benar. Hitung berikut yang benar ya adik-adik. A. 112 ditambah 114 dikurang 108 sama dengan 181. Yang B. 253 ditambah 175 dikurang 200 sama dengan 238. Yang C. 235 ditambah 265 dikurang 180 jumlahnya 321. Menurut adik-adik yang mana adik-adik? Yang C adik-adik ya. Hasil dari 450 dikurang 167 ditambah 219 adalah 502. Hasil dari 123 ditambah 345 dikurang 235 adalah 233. Buatlah soal cerita tentang penyelesaian 332 dikurang 147 ditambah 289. Ya adik-adik ya. Di toko roti memiliki persediaan roti sebanyak 332 buah. Roti telah terjual sebanyak 147 buah. Jika penjual menyimpan lagi persediaan sebanyak 289 buah, berapa banyak roti sekarang? Ini adik-adik, 332 dikurang 147 ditambah 289 sehingga banyaknya roti 474. Oke adik-adik. Nomor 5. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian 150 ditambah 125 dikurang 175. Ini adik-adik ya. Di toko bola ada persediaan 150 bola. Penjual membeli lagi persediaan sebanyak 125 bola. Jika bola terjual 175 buah, berapa banyak bola sekarang? Jadi 150 ditambah 125 dikurang 175 sehingga banyak bola ada 100. Jadi kita lanjutkan kembali. Di sini ada PPKN. Warga desa bermusyawarah melakukan pemilihan kepala desa. Kegiatan itu merupakan pengamalan Pancasila ke A3B4C5. Yang B adik-adik. Nomor 2. Pak RT mengajak warganya untuk ikut menyumbang uang atau pakaian layak pakai kepada korban banjir di Desa Wangi. Kegiatan tersebut sesuai dengan bunyi sila.
yaitu A. Persatuan Indonesia, B. Ketuhanan yang Maha Esa, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jelas-jelas itu ya adik-adik yang C. Contoh perilaku di masyarakat yang sesuai sila ketiga Pancasila adalah adik-adik jawabannya mau hidup berdampingan dengan tetangga yang berbeda suku ya adik. Nomor 3 nomor 3 ya. Nomor 4 menjaga fasilitas umum merupakan penerapan Pancasila sila kedua ya adik. Tuliskan 2 contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat. Ini adik-adik contohnya ya adik. Yang A, menghargai tetangga yang sedang menjalankan ibadah. B, tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. C, mengizinkan tetangga yang ingin beribadah ketika waktu kerja bakti. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya adik-adik. Kita akan melanjutkan videonya di lain kesempatan. Jangan lupa ya adik-adik, like, comment, dan subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.